Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inan Wijayanti, NIM 21101011182 dan teman saya Winda Yuniarti Kartili, NIM 21101011194. Dan dosen pengampu mata kuliah kami Ibu Fitria Siswi Utami MN S. Kami dari Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Kami dari kelompok 17 akan menjelaskan tentang kehamilan tidak diinginkan pada remaja. Sebelum saya menjelaskan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, di sini kehamilan yang tidak diinginkan atau istilahnya KTD juga bisa diartikan sebagai kehamilan tidak dikehendaki. Kehamilan yang tidak dikehendaki adalah kehamilan yang terjadi baik karena alasan waktu tidak tepat atau karena kehamilan tersebut tidak diinginkan. Ketika seorang perempuan tidak menginginkan kehamilan, ketika terjadi pembuahan atau konsepsi, tapi masih menginginkan kehamilan di masa mendatang, maka kehamilan tersebut bisa dikategorikan sebagai kehamilan yang terjadi tidak pada waktu yang direncanakan. Kehamilan tidak diinginkan akan mendorong terjadinya keguguran atau pengguguran, biasa kita sebut yaitu aborsi, berat badan lahir rendah, serta kelahiran prematur. Hal ini tentu juga memberikan dampak meningkatnya risiko untuk kematian ibu dan anak. Kehamilan yang tidak diinginkan memberikan dampak serius dan merugikan di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Penyebab KTD ada pemerkosaan, seks bebas atau seks pranikah, kegagalan memakai alat kontrasepsi, kepercayaan terhadap mitos-mitos seperti berhubungan seksual sekali tidak akan menyebabkan kehamilan, meminum alkohol dan lompat-lompat pasca berhubungan seksual dapat menyebabkan sperma tumpah kembali sehingga tidak akan menyebabkan kehamilan. Pengaruh lingkungan. Mengapa remaja yang beresiko? Karena pada masa remaja terjadi krisis identitas atau pencarian identitas diri, sehingga pengaruh lingkungan yang tidak baik dan kurangnya informasi yang benar menyebabkan permasalahan termasuk KTD. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok, senang bereksperimentasi, ketidakstabilan emosi, adanya sikap menantang dan menantang orang tua, kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya, senang bereksplorasi. Dampak KTD pada remaja. Yang pertama, tekanan psikologis, putus sekolah, keretakan terjadinya gangguan pada kesehatan dan organ reproduksi, perasaan malu hingga depresi, sensitif atau mudah marah, peningkatan kasus aborsi tidak aman yang mengancam kesehatan akibat terjadinya infeksi yang dapat mengakibatkan perdarahan, dan risiko kemungkinan terjadinya mandul bahkan kematian. Ancaman kesehatan bagi remaja perempuan yang mengalami KTD. Pada umumnya, remaja belum siap mengalami kehamilan dan persalinan yang sehat serta aman. Hamil dalam usia yang masih mudah terkena tosemia yang menyebabkan kejang remaja yang usianya masih di bawah 18 tahun. Memiliki pinggul yang masih terlalu sempit sehingga akan menyakiti bayi. Bila hamil di usia dini, besar kemungkinan remaja akan mengalami proses kelahiran yang sulit, lama, dan menyakitkan. Kalau tidak ditolong dengan peralatan yang memadai, maka dapat berhadapan dengan maut. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang terlalu muda lebih mungkin berukuran kecil atau prematur, atau biasa kita sebut lahir sebelum waktunya. Bila masih remaja dan terlanjur hamil, cepat hubungi bidan atau petugas kesehatan yang berpengalaman agar mendapatkan pelayanan kehamilan dan persalinan yang aman. Di sini bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama ada peran orang tua.
Peran orang tua yaitu menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak dini, membekali anak dengan dasar moral dan agama, berkomunikasi yang baik dan efektif antara kedua orang tua dan anak, menjadi tokoh panutan bagi anak. Peran pendidik tersendiri yaitu memberikan informasi yang benar bagi siswanya terkaitan masalah yang rentan dihadapi mereka, memberikan keleluasaan siswa untuk mengekspresikan diri pada kegiatan ekstrakurikuler, menciptakan kondisi sekolah yang nyaman dan aman bagi siswa, bersahabat dengan siswa, meningkatkan deteksi dini terjadinya perilaku yang menyimpang pada remaja. Peran media tersendiri yaitu menyajikan tayangan yang mendidik bukan menjerumuskan, tidak menayangkan sinetron atau film yang cenderung memprovokasi remaja untuk melakukan tindakan menyimpang termasuk seks bebas. Bertanggung jawab menyajikan tayangan yang layak untuk ditonton bagi remaja. Adanya rubrik khusus dalam media massa seperti cetak, elektronik yang bebas biaya untuk remaja. Pada peran remaja tersendiri yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, memperbanyak informasi yang penting dan berguna untuk pengembangan diri, lebih berhati-hati dalam menyerap informasi dari sumber yang lebih jelas atau sumber yang tidak jelas. Hati-hati dalam bergaul dan memilih teman, karena bisa jadi teman dekat yang menjerumuskan untuk melakukan seks bebas sehingga berujung pada KTD. Peran tenaga kesehatan tersendiri yaitu konseling. Konseling merupakan solusi terbaik mengatasi KTD. Dengan melakukan konseling remaja perempuan yang mengalami KTD, memiliki hak untuk memutuskan pilihan yang terbaik yang akan dilakukan terhadap kehamilannya. Sebaiknya memberitahukan kehamilan yang terjadi kepada orang yang dipercaya, terutama kepada keluarga, orang tua kedua belah pihak. Terkadang solusi dinikahkan selalu muncul dari orang tua, padahal pernikahan dalam kasus ini bukan satu-satunya solusi, apalagi remaja belum berumur 19 tahun. Untuk daftar pustakanya, untuk materi yang saya sampaikan mungkin teman-teman bisa mengaksesnya di web yang saya tampilkan yang ada di daftar pustaka. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.